Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Sempurna. Terpujilah para dewa. Terpujilah para makhluk suci. Terpujilah para bijaksana. Semoga memberikan berkah kepada kami semua. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Saudara Dharma dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Sentuhan Jiwa Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini saya Romo Djoko Santoso akan berbagi Dharma kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Semoga Dharma yang saya sampaikan pada kesempatan ini mampu membawa kita menuju sebuah kebahagiaan, pemahaman untuk menghindari diri dari sebuah penderitaan. Namun terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Amitofo. Kalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah rangkaian karma baik di mana saya dengan Anda semuanya bisa bertukar, sharing berkaitan dengan Dharma. Karena Dharma ini merupakan rangkaian yang disampaikan oleh Sang Bhagawa pada setiap makhluk kepada manusia dan dewa. Artinya mengenali bagaimana cara sebuah kebahagiaan yang sejati. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul adalah letak kebahagiaan. Tentunya kita semuanya menyadari, memahami, mengerti, dan memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu di dalam kehidupan ini kita bahagia. Namun ada satu hal, ada satu poin bahwa cara-cara mendapatkan kebahagiaan dan letak sebuah kebahagiaan itu terkadang kita tidak memahaminya. Terkadang kita tidak mengerti bagaimana caranya, di mana letak bahagia itu yang sejati. Kadang orang hanya berpikir bahwa ketika saya mendapatkan keberhasilan bekerja, pekerjaan, pangkat, sebagainya, mobil, punya rumah dan segala macamnya, itu adalah konteks bahagia. Benar, konteks bahagia. Tetapi kebahagiaan itu hanya secara fisik. Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya ingin mengurangi sedikit. Yang dikatakan bahagia, kebahagiaan, itu ada dua. Yang pertama, kebahagiaan secara fisik. Yang kedua adalah kebahagiaan secara batin kita. Kita akan mengulas, sehingga nanti kita akan tahu yang namanya letak kebahagiaan itu di mana. Dan kebahagiaan yang sejati itu yang seperti apa. Yang pertama adalah kebahagiaan secara fisik. Tadi saya sudah katakan dan sudah sampaikan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan secara fisik tentunya lebih mudah. Tetapi kebahagiaan secara fisik itu juga akan lebih mudah juga hilangnya. Contohnya, ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang besar, ini adalah sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita secara fisik. Kita mau beli apapun kita bisa. Mau beli makan, mau beli motor, mau beli rumah, mau beli... Kalau kita mendapatkan rezeki yang banyak sesuai dengan kemampuan daya kita, artinya itulah kebahagiaan kita. Namun kita harus sadari bahwa kebahagiaan yang modal secara fisik ini juga akan cepat untuk lenyap. Karena kenapa? Karena kebahagiaan secara fisik ini tidak kekal. Karena hanya memberikan kepuasan sesaat. Bahkan terkadang kebahagiaan secara fisik ini, terkadang banyak orang yang menyalahartikan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan secara fisik itu. Saudara, Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita poin-poin untuk dasar kebahagiaan itu tentunya kita mengerti
terlebih dulu. Apa yang dimaksud dengan dharma? Sang Buddha mengajarkan kepada kita, dharma itu adalah ajaran yang mampu membawa kita untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan lahir maupun batin, sehingga tercapainya kebahagiaan sejati, yaitu nibbana. Kebahagiaan ini menjadi tujuan setiap makhluk. Setiap makhluk juga mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang berbeda, dengan rasa yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Kebahagiaan secara fisik ini setiap orang mencari, setiap orang mendapatkannya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang paling tinggi adalah kebahagiaan secara batin. Kebahagiaan secara batin ini tentunya ada dasar-dasarnya yang harus kita pahami. Yang pertama, dasar yang paling utama adalah kita bisa melatih sila dengan baik. Ketika seseorang melatih sila dengan baik, ini menjadi sebuah dasar untuk seseorang mendapatkan sebuah kebahagiaan secara batin. Yang pertama, ketika kita mampu menghindari diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa makhluk hidup, tentunya kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu mulai terbentuk di dalam diri kita. Kebahagiaan itu mulai muncul di dalam diri kita. Kebahagiaan secara batin, karena kita menyelamatkan makhluk hidup, karena kita menyelamatkan nyawa lain. Kita tidak menghilangkan nyawa lain, maka disitulah satu poin kebahagiaan batin kita dapat. Dasar yang kedua untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan adalah bagaimana kita melatih diri untuk menghindari yang namanya mengambil barang yang bukan milik kita. Kalau dalam artinya adalah adina dana Weramani Sikapadang Samadhyami. Melatih diri untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Sehingga di dalam diri kita ini akan terhindar yang namanya rasa ketakutan. Ketika kita tidak memiliki rasa ketakutan di dalam diri kita, kebahagiaan secara batin kita dapatkan. Poin yang ketiga, kita menghindari untuk melakukan tindakan asusila. Tentunya di dalam diri kita, moralitas kita akan lebih meningkat dan lebih baik. Segala tindak laku kita, tindak tanduk kita, ketika itu mencerminkan perbuatan yang baik, tidak melakukan tindakan asusila, tidak berzina, tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas kenormalan, sebagai seorang pasangan atau yang lainnya, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Poin yang ketiga. Dan sekarang poin yang keempat, letak kebahagiaan yang keempat adalah kita menghindari melakukan atau berucap yang kasar, yang berbohong, yang dapat menyesatkan orang lain. Kenapa kita melatih hal itu? Supaya segala ucapan yang keluar dari mulut kita didasari oleh pikiran yang baik, didasari oleh hati yang bersih. Setiap ucapan yang keluar kita mengandung makna dan arti yang benar. Kita tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyesatkan orang lain, yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain. Kita memberikan ucapan yang benar, ucapan yang mengandung arti sebuah kebenaran untuk orang lain. Poin keempat ini menjadi penting karena terkadang dasar letak kebahagiaan di poin keempat ini sulit untuk dilakukan.
Kenapa saya katakan sulit untuk dilakukan? Karena setiap orang yang paling sering menggunakan ucapan di dalam kehidupannya. Kalau kita berjalan, kita masih bisa menghitung berapa langkah kita berjalan. Berapa lama kita pergi. Berapa lama kita melakukan aktivitas. Tetapi setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, kita sulit untuk mendeteksi, menghitungnya. Berapa banyak kalimat, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan kita tidak memahami apakah yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang bijak. Apakah kata-kata yang membahagiakan untuk orang lain? Apakah kata-kata yang benar yang kita ucapkan? Atau sebaliknya, 80% ucapan yang keluar setiap hari dari mulut kita ini adalah kata-kata yang kotor. Kata-kata yang menyesatkan orang lain. Kata-kata yang tidak mengandung arti kebahagiaan. Makanya saya katakan, poin yang keempat ini adalah poin yang paling sulit untuk menemukan letak kebahagiaan itu. Letak kebahagiaan yang kelima, penumpang dasar kebahagiaan yang kelima adalah ketika kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan lain-lainnya yang dapat melemahkan kesadaran pikiran kita. Karena ketika kesadaran pikiran kita sudah melemah, boro-boro kita mendapatkan kebahagiaan, kita berpikir aja sudah susah. Melakukan tindakan dalam berpikir aja sudah susah. Kalau pikiran kita sudah lemah. Kalau pikiran kita sudah tidak terkonsentrasi dengan baik. Makanya kebahagiaan, letak kebahagiaan itu tidak semua orang tahu di mana letaknya. Dan dasarnya apa untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu. Orang hanya berpikir bahwa kebahagiaan fisik itu adalah yang utama. Anda jelek ke salon jadi cantik, jadi ganteng. Anda bahagia, tapi secara fisik. Di situ masih ada penderitaan. Kalau Anda tidak memiliki ekonomi yang cukup, bagaimana Anda bisa ke salon lagi? Mempercantik diri, memperganteng diri, memperindah tubuh. Kalau sudah tidak bisa melakukan hal itu, penderitaan, letak penderitaan sudah mulai jelas. Penderitaan sudah mulai kita rasakan. Kadang hal sepele Bapak dan Ibu saudara sekalian. Tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Orang hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan secara fisik. Tetapi lupa bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan secara batin. Orang tahu definisi kebahagiaan. Tapi orang tidak tahu di mana letak kebahagiaan itu. Rangkuman dari dasar 5 tadi adalah kita selalu bersyukur apa yang sudah kita dapatkan. Apa yang sudah kita lakukan. Ketika dasarnya sudah jelas, tentunya rangkuman kebahagiaan dan letak kebahagiaan itu mulai kita dapatkan. Kita merasa puas apa yang sudah kita dapatkan. Kita bisa berbagi kepada orang apa yang sudah kita miliki. Terkadang letak kebahagiaan itu berbeda dari sudut pandang setiap orang. Orang sakit melihat orang sehat itu udah berbeda. Tentunya dia berpikir, aduh bahagia ya ketika saya ini sembuh dari sakit saya. Nah, sudut pandangnya ini berbeda. Berbeda lagi dengan orang yang berjalan kaki ketika bisa melihat orang naik sepeda motor. Waduh bahagianya ya, dia bisa jalan
bisa ke sana pakai sepeda motor, saya jalan kaki. Sudut pandangnya sudah berbeda lagi, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Jadi sebenarnya bagaimana? Itu hanya pandangan secara fisik saja. Kebahagiaan secara batin yang jelas adalah bagaimana kita bisa menghindari segala bentuk-bentuk yang menimbulkan penderitaan di dalam hidup kita. Kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Kita harus berterima kasih atas karma baik yang saat ini mendukung kita. Atas perbuatan-perbuatan masa lampau kita, sehingga pada kehidupan ini bisa muncul. Kita ini Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita terlahir sebagai manusia, itu merupakan satu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kita terlahir sebagai manusia, memiliki kondisi fisik yang sempurna. Tangan keduanya lengkap, jari lengkap, kaki lengkap, telinga lengkap, mata lengkap, hidung lubangnya 2 lengkap, punya mulut lengkap, punya rambut. Artinya kita telah sebagai manusia dengan kondisi fisik yang lengkap, kondisi fisik yang baik, apalagi ditambah dengan pandangan orang bahwa kita terlahir sebagai wanita yang cantik, kita terlahir sebagai laki-laki yang ganteng, bahagia sekali. Itu kita harus bersyukur secara fisik. Kemudian kita sudah terlahir sebagai manusia secara fisiknya sempurna, utuh semuanya. Kemudian kita menjadi orang kaya. Artinya berkecukupan segala kebutuhan hidup kita. Bahagia sekali. Kemudian kita mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita punya teman yang banyak. Kemudian kita dihargai oleh orang-orang, kita dihormati oleh banyak orang. Bahagia. Sudah kondisi fisik kita baik, kita masih bisa mengenal Dharma, ajaran Sang Buddha yang sempurna yang diajarkan kepada kita. Tambah lagi sebuah kebahagiaan dalam pengetahuan. Kebahagiaan dalam jodoh karma bertemu Dharma. Kemudian kita bisa melaksanakan semua ajarannya. Menunjang kebahagiaan batin. Karena di dalam agama Buddha, di dalam ajaran Sang Buddha, itu dasar kebahagiaan itu juga terangkum dalam 8 jalan utama. Di mana poin yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu sila. 5 dasar tadi terangkum di dalam sila. Kemudian samadhi. Melakukan usaha-usaha yang baik di dalam mengonsentrasikan pikiran kita. Mengonsentrasikan pikiran kita pada objek-objek tertentu. Memunculkan sebuah kebahagiaan dari sudut pandang dan segi-segi yang berbeda. Orang berkonsentrasi itu pasti didampingi oleh sebuah kebahagiaan. Ketika orang berkonsentrasi, melakukan meditasi, ketika kita tidak bahagia, tidak didampingi oleh kebahagiaan, kita tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Kemudian, yang ketiga adalah panya atau kebijaksanaan. Dasar silanya sudah benar, konsentrasinya sudah baik, kemudian kita melaksanakan atau menemukan yang namanya panya kebijaksanaan di dalam diri kita. Ketika 3 dasar ini sudah kita laksanakan dengan baik, disitulah letak yang namanya kebahagiaan secara batin kita dapatkan. Kita sudah tidak berpikir lagi
yang kesana kemari. Tetapi 3 dasar sila samadhi dan panya itu sudah terbentuk dengan baik, sudah kita laksanakan dengan baik di dalam diri kita. Itu yang namanya letak kebahagiaan. Kita tidak membunuh orang, bahagia. Kita tidak melukai orang, bahagia. Kita tidak mencuri, kita bahagia. Kita tidak berzina, tindakan asusila, kita bahagia. Kita tidak berucap, berkata kotor yang dapat menyebabkan orang lain tersesat, jengkel, marah kepada kita, kita sudah bahagia. Kita tidak mengkonsumsi minum-minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran pikiran kita, kita sudah bahagia. Kita bisa bermeditasi dengan baik, kita bisa berkonsentrasi dengan baik, sudah bahagia. Kita bisa mendapatkan kebijaksanaan dalam tutur kata, tingkah laku, perbuatan, cara berpikir, sudah bahagia. Inilah yang dimaksud letak kebahagiaan itu, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kita mulai menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tidak ujuk-ujuk datang atau tiba-tiba datang dalam diri kita, tidak. Semua itu ada prosesnya. Hukum sebab akibat ini sudah bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dilukai oleh seseorang, di situ akan muncul yang namanya penderitaan. Ketika kita tidak bisa menganalisis dengan baik, apakah kita harus membalasnya? Tidak. Buddha sudah mengajarkan kita tidak perlu berbuat jahat. Ketika ada orang berbuat jahat dengan kita, kita tidak perlu membalasnya. Karena kenapa? Sudah otomatis hukum karma berlaku. Dia akan dibalas dan menerima akibat dari apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan kepada kita. Ketika kita sakit hati, kita membalas, berarti kita 1 poin melakukan perbuatan jahat itu. Maka di situ letak kebahagiaan suram, tidak kita bisa nemukan. Makanya itu Bapak dan Ibu Saudara Sedharma, yang paling penting adalah kita bisa mengetahui letak kebahagiaan itu ada di mana. Bagaimana cara mencari letak kebahagiaan itu dalam diri kita. Tadi sudah saya uraikan dan sudah saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kalau mencari sebuah penderitaan gampang. Anda caci maki orang sudah pasti Anda mendapatkan penderitaan. Anda melakukan pembunuhan kepada makhluk hidup, Anda sudah melakukan penderitaan. Kita harus paham dan sadar, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, bahwa konteks hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita semua itu sudah jelas. Hasil dari setiap perbuatan itu, baik maupun buruk, itu akan tepat waktunya berbuahnya. Tidak akan tertukar posisinya. Ini bedanya hukum karma kita. Ini bedanya ajaran Buddha dengan pemahaman yang lain. Bagaimana kita melatih sebuah kesabaran untuk mendapatkan kebahagiaan? Ya itu tadi jalannya. Kesabaran coba Anda lakukan meditasi. Dengan objek sesuai dengan carita, watak dari Bapak dan Ibu semua, saudara sekalian. Ketika kita sudah mengetahui letak kebahagiaan itu, tentunya sila, samadhi, dan panya kita bisa laksanakan dengan baik. Kita sudah bisa pegang teguh dengan baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kepada kita semua, kita bisa melihat sekarang fenomena kehidupan setiap orang itu sudah jauh drastis berubah. Dengan perkembangan teknologi, dengan mudahnya jangkauan pola berpikir kita, jangkauan apa yang kita cari, sehingga orang-orang itu mulai lupa dengan namanya kebahagiaan batin.
Jadi kebahagiaan ini kita harus tahu, kita harus mengerti. Bukan hanya kebahagiaan secara fisik saja, tetapi kebahagiaan secara batin harus kita cari. Harus kita temukan di mana letaknya tadi. Nah, inilah Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Setiap orang, saya yakin dan percaya, ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak bahagia. Tidak ada makhluk hidup yang tidak mau bahagia. Semuanya pasti ingin bahagia. Hanya bagaimana kita mengetahui letak kebahagiaan itu. Tadi sudah jelas saya uraikan. Dasarnya untuk mencari letak kebahagiaan itu sudah saya uraikan. Kalau kita bicara petanya sudah saya ajarkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sudah saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Petanya bagaimana nih? Ini petanya sudah jelas. Letaknya, caranya sudah jelas. Ketika kita mampu benar-benar menjalankan dasar untuk mencari letak kebahagiaan itu, yakin kita akan mendapatkannya. Terkadang orang tertutupi oleh ego. Terkadang orang tertutupi oleh emosi. Terkadang orang tertutupi oleh keinginan yang rendah. Keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga semuanya itu akan berjalan dengan sia-sia. Ketika kita sudah mulai memahami Bapak dan Ibu Saudara, kita tidak akan melukai orang lain, kita tidak akan melukai makhluk lain, maka kebahagiaan itu akan terus mengikuti kita, tidak pernah putus. Tapi kuncinya adalah 3 hal tadi. Laksanakan sila dengan baik, laksanakan meditasi dengan sempurna, dan tumbuh kembangkan di dalam diri kita yang namanya panya atau kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, kita ini sudah sempurna di dalam segala hal. Terlahir sebagai manusia, sudah karma baik, sempurna karma kita. Karena yang bisa melaksanakan pengembangan kualitas diri kita adalah kita terlahir sebagai manusia. Kalau kita terlahir di alam dewa, adanya cuma rasa kebahagiaan saja. Kalau itu sudah habis, ya kita baru akan menikmati penderitaan kembali. Makanya itu manfaatkan dengan baik ketika kita terlahir sebagai manusia dengan kondisi tubuh yang sempurna, tidak ada cacatnya, dengan kondisi sosial yang baik, dengan ekonomi yang baik, dengan fisik yang baik. Manfaatkan dengan betul untuk mengerti Dharma, belajar Dharma, ajaran Sang Buddha, sehingga kita menemukan yang namanya letak kebahagiaan di dalam diri kita. Ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Kebahagiaan itu juga harus kita kembangkan kepada makhluk lain. Cinta kasih yang universal kepada makhluk lain. Menjadikan makhluk lain itu adalah makhluk yang patut kita hargai. Makhluk yang patut untuk kita lindungi. Makhluk yang patut untuk kita jaga. Kita berikan informasi yang baik. Kita kembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Sehingga di situ juga akan mendapatkan letak kebahagiaan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Pada dasarnya saya hanya mengingatkan kepada kita semua dan mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk terus berlatih. Berlatih melaksanakan sila dengan baik, berlatih untuk melaksanakan meditasi dengan baik, berlatih untuk menumbuh kembangkan kebijaksanaan dengan baik. Ketika kita terus berlatih dan berlatih di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, tentunya kualitas kehidupan kita akan meningkat.
Tentunya karma baik itu akan mengikuti di mana letak kita berada, di mana letak kita nanti akan terlahir di kehidupan yang baru. Makanya itu kesempatan yang kita bisa lakukan, lakukan terus. Lakukan perbuatan baik, lakukan pengendalian diri dengan konsentrasi yang baik. Ketika kita melakukan hal itu, percaya kita akan menemukan letak kebahagiaan itu dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati sehingga mencapainya kebahagiaan nibbana. Inilah tujuan dari Buddha mengajarkan dharma kepada kita semua. Saat ini manfaatkan dengan baik fasilitas yang kita dapatkan. Manfaatkan dengan baik kesempatan yang kita peroleh. Manfaatkan dengan baik bertemu dengan dharma. Manfaatkan dengan baik dharma yang sudah kita ketahui. Manfaatkan dengan baik segala bentuk yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Itu Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sharing pada kesempatan ini mampu untuk membawa Bapak dan Ibu bahagia, mampu untuk mengingatkan Bapak dan Ibu tentang ajaran yang Sang Buddha, mampu untuk Bapak dan Ibu mempelajari dharma dengan baik, mampu untuk Bapak dan Ibu menemukan letak kebahagiaan, mampu untuk Bapak dan Ibu saudara sekalian mengembangkan cinta kasih yang universal kepada kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberikan berkah perlindungan dari Sang Triratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, dan kita semua selalu mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari segala bentuk mara bahaya, malapetaka, dan segala sesuatu yang akan menimbulkan penderitaan dalam hidup kita. Dan saya akhiri, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabesata, bawantu sugitata, sadu, sadu, sadu. Namo Amitofo.